sobat fisika mania. Di sini di video kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan besaran dan pengukuran, tentunya pada fisika. Bersama saya, Ayika. Nah, untuk materi yang paling dasar, yaitu kita harus memahami besaran dan satuan terlebih dahulu. Pada dasarnya, besaran itu terbagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu besaran pokok. Sebelumnya, perlu kalian ketahui juga kenapa besaran pokok ini terbentuk. Nah, dahulu kala banyak alat-alat pengukuran itu tidak sama atau tidak standar antara yang satu dengan yang lainnya, antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Seperti alat untuk mengukur takaran beras. Nah, kebanyakan menggunakan kaleng. Nah, kaleng ini itu tidak standar, dalam arti ukurannya tidak sama, antara ada yang kaleng besar dan ada yang kaleng kecil. Kemudian mengukur suhu menggunakan kulit tubuh. Nah, ini juga berbeda. Apa yang dirasakan oleh satu orang dengan orang yang lain itu berbeda untuk suhunya, karena menggunakan kulit manusia. Kemudian mengukur panjang menggunakan jengkal. Nah, pada dasarnya jengkal untukkan orang yang rendah dengan jengkal untuk orang yang tinggi itu berbeda, jelas berbeda untukkan panjangnya. Nah, maka dari itu dari beberapa contoh itu dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya, karena tidak sama, tidak standar alat ukurnya, maka dibentuklah sebuah besaran pokok. Nah, besaran pokok ini nantinya bersifat menyeluruh dan memiliki satuan standar internasional, sehingga tidak ada yang namanya perbedaan nilai. Nah, pada besaran pokok ini terdapat 7 besaran pokok yang telah ditentukan. Yang pertama, tapi sebelumnya kita harus ketahui dulu, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya tidak dapat dinyatakan dalam besaran lain. Itu pengertian besaran pokok. Nah, besaran pokok ada 7. Yang pertama, panjang. Panjang ini memiliki satuan meter atau disingkat dengan M. Dimensinya itu L. Kemudian massa. Massa itu memiliki satuan kilogram atau disingkat dengan kilogram. Dimensinya M. Kemudian waktu, satuannya sekon, disingkat dengan S, dimensinya T. Kemudian kuat arus listrik, satuannya ampere atau disingkat dengan A, dimensinya I. Kemudian suhu, satuannya Kelvin, dimensinya theta. Kelvin disingkat dengan K. Kemudian intensitas cahaya, satuannya kandela, disingkat dengan CD, dimensinya J. Kemudian terakhir jumlah zat, satuannya mol, penyingkatannya juga mol. Kemudian dimensinya N. Nah, ini 7 besaran pokok. Nah, kemudian kita lanjut untuk besaran turunan. Besaran turunan itu sangat banyak. Nah, di mana besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi dari 7 besaran pokok tersebut diturunkan. Nah, diturunkan menjadi besaran turunan. Ada banyak contoh besaran turunan. Nah, salah satunya yaitu luas. Luas satuannya meter persegi pangkat 2. Nah, luas ini turunan dari besaran pokok untuk panjang. Dimensinya L pangkat 2. Kemudian volume, satuannya meter kubik. Ini juga turunan dari besaran pokok panjang. Dimensinya L pangkat 3. Kemudian kecepatan meter per sekon. Ini turunan dari besaran panjang digabung dengan besaran waktu. Nah, sehingga satuannya meter per sekon.
Dimensinya LT pangkat negatif 1. Dan masih banyak besaran pokok, besaran turunan lainnya. Nah, silakan kalian cari di buku fisika atau referensi yang lainnya. Kemudian dari besaran pokok dan besaran turunan nantinya ada alat-alat ukurnya, alat-alat ukur. Nah, banyak alat ukur yang ada pada fisika. Nah, untuk membaca alat ukur tersebut, tentunya hal yang harus kita ketahui itu tentang aturan pembulatan, agar kita mudah untuk membaca atau menerjemahkan hasil dari alat ukur yang digunakan. Pada aturan pembulatan itu ada 3 aturan. Yang pertama, pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas ini dilakukan untuk angka lebih dari 5. Nah, contohnya 87,237 di sini. Nah, jika dibulatkan, nah pembulatannya lihat di angka terakhirnya. Angka terakhirnya itu kan 7. 7 itu lebih besar dari 5. Sehingga kalau pembulatan ke atas ini, angka terakhir sebelum angka sebelum angka terakhir ini itu ditambahkan dengan 1 untuk aturan pembulatan ke atas. Di sini kan 7 lebih besar dari 5, berarti maka angka sebelum angka terakhir ini kan 3, maka 3 ini ditambahkan dengan 1 sehingga hasilnya jadi 4. Sedangkan 87,2 ini ngikut tetap. 3-nya berubah jadi 4 karena pembulatan ke atas. Dengan syarat angka terakhirnya itu lebih besar dari 5. Kemudian pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah dilakukan untuk angka kurang dari 5. Nah, di sini contohnya 16,234. Angka terakhirnya ini 4. 4 ini kurang dari 5, maka dia termasuk ke dalam pembulatan ke bawah. Nah, beda halnya dengan pembulatan ke atas. Pembulatan ke bawah ini angka sebelum angka terakhir ini ditambahkan dengan 0. Kalau pembulatan ke atas kan ditambahkan dengan 1, kalau ini ditambah dengan 0. Sehingga angka terakhir sebelum angka terakhir ini adalah 3. Nah, sehingga 3 ditambah 0 menjadi 16,23. Kemudian, bagaimana angka terakhirnya itu 5? Nah, kalau 5 itu ada 2 pilihan. Pertama, jika angka sebelum angka 5 ialah genap, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Contoh, nah di ujung kan 5 nih, di angka terakhirnya kan 5. Angka sebelum angka terakhir itu kan 4. 4 itu genap. Maka genap, kalau genap ini pembulatannya ke bawah. Dalam arti pembulatan ke bawah ditambahkan dengan 0. Jadi 4 ditambah 0 tetap jadi 2,4. 5-nya hilang. Nah, kemudian jika angka sebelum angka 5 ialah ganjil, maka dilakukan pembulatan ke atas. Nah, lihat, angka terakhir kan 5. Kalau 5 syaratnya ada 2. Bisa bulatkan ke atas, bisa bulatkan ke bawah. Nah, kalau di sini contohnya itu kan angka sebelum 5 kan 3. 3 itu ganjil. Kalau ganjil, maka dibulatkan ke atas dengan syarat pembulatan ke atas itu ditambah dengan 1. Maka 2,3, 3-nya ditambah 1 menjadi 2,4. Nah, itu untuk aturan pembulatan. Dari aturan pembulatan ini, maka kita harus mengetahui juga angka penting. Nah, angka penting. Apa sih angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, aturan angka penting yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, semua angka kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0. 0 itu tidak dihitung, angka penting. Jadi semua angka bukan 0 itu adalah angka penting untuk aturan yang pertama. Sehingga contohnya 64, misalkan 64. Hasil pengukurannya 64. Maka ini ada 2 angka penting. Ada 6, ada 4. Jadi 2 angka penting dihitung 1 dan 2. Jadi 2 angka penting. Contohnya lagi 4,32. 432 ini kita hitung saja 1, 2, 3. Berarti 3 angka penting karena tidak ada angka 0. Nah, berkaitan dengan angka 0 lagi.
Angka penting untukkan aturannya yang kedua yaitu semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, semua angka 0 yang diapit di antara dua angka bukan 0 itu dihitung. 0-nya dihitung jadi angka penting. Contoh untukkan ini 704. Nah, 0-nya di tengah-tengah diapit oleh 7 dan 4. Maka 0-nya ini dihitung karena diapit. Nah, 1, 2, 3 menjadi 3 angka penting. Kemudian contoh yang kedua 5,023. 5,023 ini, nah 0 ini kan diapit juga di antara 5 dan 2. Maka 0-nya ini dihitung juga menjadi 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 angka penting. Kemudian aturan yang ketiga yaitu semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting kecuali ada penjelasan lain biasanya diberi tanda garis bawah. Contoh 120, 0-nya ini tidak diapit tetapi ada atau berada di sebelah kanan, maka angka 0 ini dihitung. Maka di sini terdiri atas angka, ini saya lupa ngetiknya, maka ini terdiri dari menjadi 3 angka penting 120. 0-nya juga dihitung karena berada di sebelah kanan. Nah, contoh yang kedua 145.000, ada 3 0 berada di sebelah kanan, maka 0-nya ini juga dihitung termasuk angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 angka penting. Kemudian contoh yang ketiga 145.000, tetapi 0-nya di sini di garis bawah. Ini garis bawah. Maka cukup kita hitung 0-nya sampai di sini. Jadi 0 yang setelah garis bawah ini tidak dihitung, maka menjadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka menjadi 5 angka penting. Nah, aturan yang keempat, semua angka 0 pada angka desimal kurang dari 0 dan terletak di sebelah kanan dan kiri tanda koma bukan angka penting. Tadi kan aturan yang ketiga kan berada di sebelah kanan. Sebelah kanan itu dihitung termasuk angka penting. Sedangkan ini aturan keempat, 0-nya berada di sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kiri dan ada angka komanya, maka itu tidak dihitung angka penting. Contoh 0,0023. Kan ada 3 0 nih di sebelah kiri, tetapi itu tidak dihitung menjadi angka penting. Cukup antara 2 dan 3. Jadi ada 2 angka penting, kita hitung jadi 2 angka penting. Contoh yang 3 yaitu 0,00000760. Nah, 0 yang di sini sebelah kiri ini tidak kita hitung, tetapi ada 1 0 yang berada di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan ini dihitung angka penting. Nah, sebelah kiri tidak dihitung, sebelah kanan dihitung angka penting. Jadi ada 7, 6 dan 0. Berarti ada 3 angka penting. 1, 2, 3, 3 angka penting. Kemudian contoh yang ketiga 3,04. Nah, ini 3,04, 0-nya ini tidak berada di sebelah kiri dan tidak berada di sebelah kanan, tetapi diapit. Nah, berdasarkan aturan angka 2 ini 0-nya dihitung. Jadi 1, 2, 3 berarti 3 angka penting. Kemudian aturan yang terakhir. Sebenarnya aturan ini penekanan untuk aturan yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga kan tidak ada tanda desimal, tetapi di 5 ini ada tanda desimal. Bagaimana kalau ada tanda desimal untuk nolnya? Nah, semua angka 0 di belakang angka bukan 0, yang terakhir tetapi di belakang maksudnya angka, di belakang angka desimal adalah angka penting. Jadi, tetap di sebelah kanan juga, 0-nya di sebelah kanan ini tetap dihitung. Walaupun dia ada tanda desimal, tetap dihitung. Intinya 0 ini di sebelah kiri tidak dihitung, sebelah kanan dihitung. Nah, contoh 9,0200 terdiri atas 5 angka penting. Kenapa? Ini dihitung 1, 2, 3, 4 dan 5. 0-nya di sebelah kanan dihitung juga. Jadi 5 angka penting. Kemudian 40,3000 terdiri atas 0-nya dihitung juga menjadi 6 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah aturan angka penting. Kemudian lanjut untukkan perhitungan angka penting. Nah, perhitungan itu kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.
Yang pertama kita bahas dulu untukan penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan, hasil penjumlahan dan pengurangan itu untukan angka pentingnya hanya mengandung satu angka taksiran atau setengah dari skala terkecil. Nah, angka penting ini kan digunakan untuk membaca hasil dari alat ukur. Nah, di alat ukur itu ada namanya skala terkecil. Nanti akan kita bahas. Nah, di sini untukan penjumlahan contohnya 34,72 ditambah 19,6 sama dengan kalau penjumlahan biasanya itu dijumlahkan dengan biasa maka hasilnya 54,33. Tetapi di aturan angka penting ini disederhanakan menjadi 54,3. Kenapa? Nah, penjelasannya itu yang pertama kita lihat. Nah, angka yang pertamanya itu yaitu 34,73. Kalau penjumlahan itu kita lihat berapa banyak angkanya di belakang desimal atau berapa banyak angka di belakang koma. Kalau di sini kan ada 2 angka di belakang koma 1 2, maka di situ ditulis di keterangannya 2 angka di belakang desimal. Ini 2, di sini kan 2 angka di belakang koma. Kemudian kalau di sini 19,6 itu ada 1 angka di belakang koma. Nah, di antara ini penjumlahan kan cukup hanya untuk menjumlahkan 2 angka ini. Di antara angka ini, angka 1 dan angka kedua, yang paling sedikit mana angka di belakang komanya? Yaitu di sini 1 angka di belakang koma 19,6 itu kan 1 angka di belakang koma. Maka hasilnya harusnya itu yang paling sedikit yaitu 1 angka di belakang desimal. Maka hasilnya harus 1 angka di belakang desimal. Tetapi kenyataannya untuk penjumlahan biasa hasilnya itu 54,33, berarti ada 2 angka di belakang desimal. Nah, 2 angka ini kita harus ubah menjadi 1 angka di belakang desimal. Bagaimana cara mengubahnya menjadi 1 angka belakang desimal? Yaitu dengan aturan pembulatan yang tadi sudah kita bahas. Nah, sehingga lihat di akhirnya, di ujung angka akhirnya yaitu 3. 3 itu lebih kecil dari 5. Kalau lebih kecil dari 5 maka diberlakukan aturan pembulatan untuk ke bawah. Nah, karena kecil dari 5. Maka angka sebelum angka terakhirnya 3, maka karena pembulatan ke bawah maka 3 ditambah 0 maka tetap jadi 54,3. 3 di akhirnya ini dihilangkan. Nah, ini jadi 1 angka belakang desimal. Ini sudah sesuai dengan aturan angka penting. Bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Nah, pada perkalian dan pembagian, jumlah angka penting dari hasil perkalian dan pembagian angka penting mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan tadi kita menggunakan angka yang paling sedikit di belakang koma, kalau ini totalnya, angka pentingnya berapa? Nah, kita pilih yang paling sedikit. Hasilnya harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, contohnya ini 3,02. Nah, 3,02 ini ada 3 angka penting. Lihat kan? 1, 2, 3. Nolnya dihapus, hitung juga. Jadi 3 angka penting. Kemudian ada 4,5. 4,5 ini jadi 2 angka penting. Nah, sedangkan hasil perkalian biasa itu hasilnya 13,59. 13,59 ini yaitu ada 4 angka penting. Nah, kita lihat ini 2 angka yang dikalikan. 2 angka yang dikalikan ini kan yang pertama 3 angka penting, kedua 2 angka penting. Mana yang paling sedikit 3 dengan 2? Pastinya 2. Maka hasilnya itu harus 2 angka penting. Sedangkan di sini hasilnya 4 angka penting. Maka kita bulatkan. Kita bulatkan menjadi 14. Bagaimana bisa menjadi 14? Nah, aturan pembulatan. Lihat di akhirnya. Itu adalah angka 9. Angka 9 lebih besar dari 5. Maka menggunakan aturan pembulatan ke atas. Maka di sampingnya ditambahkan dengan 1. 5 ditambah 1 jadi 6. Nah, kalau sampai 13,6 masih 3 angka penting, masih kurang. Sedangkan target kita yaitu 2 angka penting. Maka dibulatkan lagi. 13,6 dibulatkan menjadi 14. Kenapa? Karena 6 di akhirnya itu 6 lebih besar dari 5. Maka di sampingnya itu 3 ditambah 1 menjadi 14. Nah, begitu.
Nah, ini berlaku juga untuk pembagian. Nah, ini untuk aturan angka penting penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekali lagi saya tekankan, konklusinya untuk aturan angka penting penjumlahan dan pengurangan itu kita menggunakan angka desimal yang paling sedikit. Nah, berapa angka belakang desimal yang paling sedikit? Kalau perkalian dan pembagian kita menggunakan berapa angka penting yang paling sedikit. Nah, untuk menyesuaikan hasilnya maka dilakukan pembulatan. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini dibentuk, aturan notasi ilmiah ini supaya kita dapat menghemat atau dalam arti mempersingkat tulisan. Nah, misalkan ada hasilnya 0,000023. Nah, itu kan 0 kan banyak tuh. Nah, untuk menghemat atau mempersingkat dan juga memperjelas juga, nah, kadang-kadang kita kan 0,000023 itu kan susah untuk ngitung nolnya. Maka dibuatlah notasi ilmiah. Begitu juga misalkan 12 miliar. Nah, nolnya kan ada banyak tuh. Maka dibuat notasi ilmiah. Nah, di mana notasi ilmiah ini hasil pengukurannya dapat dinyatakan dengan notasi ilmiah hasil pengukurannya. Nah, hasil pengukuran alat ukur maksudnya. Aturannya yaitu A dikali 10 pangkat N. Apa itu A? A itu angka pentingnya. Angka pentingnya di sini A itu harus lebih besar dari 1 atau sama dengan. A itu tidak boleh lebih kecil dari 1, harus lebih besar dari 1 atau minimal 1. Kemudian A itu harus lebih kecil dari 10 atau sama dengan 10. Nah, jadi tidak boleh lebih besar dari 10, harus lebih kecil dari 10. Sedangkan N ini eksponen bilangan bulat atau pangkat bilangan bulat. Kemudian 10N ini ordenya. Contoh 25.000. Nah, dalam aturan angka penting itu berubah jadi 2,5 kali 10 pangkat 4. Nah, pertama A-nya itu kita ubah jadi 2,5. Kenapa? Nah, kalau kita ubah jadi 25 itu kan tidak bisa. Karena 25 itu lebih besar dari 10. Sedangkan A ini aturannya harus lebih kecil dari 10. Maka kita ubah, geser lagi komanya menjadi 2,5. 2,5 sesuai dengan aturannya kan? Lebih kecil dari 10 dan juga lebih besar dari 1. Nah, komanya kan di antara 2 dan 5 di sini. Maka kita hitung angka setelah komanya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 pergeseran. Maka pangkatnya menjadi 4. Jadi hasilnya 2,5 kali 10 pangkat 4. Nah, begitu untuk aturan notasi ilmiah. Kemudian contoh yang kedua, 0,00875. Nah, ditulis notasi ilmiahnya 8,75 dikali 10 pangkat negatif 3. Di sini pangkatnya negatif. Kenapa? Karena yang kita geser itu angka komanya kan berada di sebelah kiri awalnya. Kita geser ke sebelah kanan, maka pangkatnya jadi negatif kalau geser ke sebelah kanan. Kalau ini contoh yang pertama kita geser ke sebelah kiri. Kalau geser ke sebelah kiri maka pangkatnya menjadi positif. Nah, ini negatif 3. Ini 8,75, tidak lebih besar dari 10 sesuai dengan aturannya. Dan 8,75 juga tidak lebih kecil dari 1. Kemudian kita selesaikan masalah nilai eksponennya, nilai pangkatnya. Nah, ini 8,75 kan di sini komanya. Sekitar sini. Maka kita hitung. Awalnya di sini komanya kita hitung jadi geser 1, 2 dan 3. Jadi ada pergeseran 3. Maka pangkatnya 3, tetapi bernilai negatif karena bergeser ke sebelah kanan. Itu aturan untuk notasi ilmiah. Kemudian kita lanjutkan ke pengukuran. Nah, pengukuran, cara membaca pengukuran alat ukur ini sangat-sangat banyak alat ukur untuk di fisika. Tetapi yang sering muncul untuk tingkat SMA ini, yang sering muncul soalnya biasanya adalah bentuk untukkan alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang lebih spesifik yang sering muncul yaitu untukkan jangka sorong dan mikrometer skop. Di sini saya akan membahas jangka sorong dan mikrometer skop saja. Nah, selebihnya silakan kalian mencari referensi yang lainnya. Nah, di sini untukkan pengukuran jangka sorong. Nah, ini gambar atau skema dari jangka sorong. Jangka sorong ini alatnya ada yang tetap,
tidak bisa digeser, dan ada yang bisa digeser. Yang bisa digeser ini yang warnanya agak abu-abu kehitaman ini. Nah, ini bisa digeser. Nah, kalau yang bisa digeser ini terdiri yang pertama, kalau di atas itu tanduk geser. Nah, kalau yang tetap ini tanduk tetap, karena ini yang abu-abu agak terang ini tetap. Nah, kalau ini digeser maka di sini juga bergeser. Ini namanya batang kedalaman. Nah, kita bahas satu-satu. Di atas ini tanduk tetap, di sampingnya tanduk geser karena bisa bergeser. Nah, fungsi dari tanduk ini, jadi fungsi alat ukur mikrometer scoop biasanya digunakan untuk mengukur diameter. Nah, untuk di atas ini, di tanduk ini digunakan untuk diameter dalam. Misalkan cincin itu kan ada memiliki ketebalan. Nah, cincin ini kalau diuntukkan diameter dalamnya, kita gunakan di tanduk untukkan jangka sorok. Kemudian setelah tanduk ini, di bawah itu ada namanya rahang. Di sini rahang tetap, di sini rahang geser. Nah, rahang ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Nah, kalau di atas dalam, kalau di bawah diameter luarnya. Nah, ini bisa digeser. Nah, di sini ada namanya mur pengikat. Mur pengikat ini artinya supaya kalau setelah kita geser sudah pas dengan benda yang kita ukur, ini diputar, maka menjadi mengapit. Jadi artinya tidak bisa bergeser lagi, kita kunci. Ini mur pengikat. Kalau di sini batang gesernya. Batang geser ini sebagai pijakan jari kita untuk menggesernya. Nah, masih di dalam satuan geser ini ada namanya batang kedalaman. Nah, batang kedalaman ini untuk mengukur kedalaman. Biasanya untuk mengukur kedalaman air dalam suatu wadah. Nah, seberapa dalamnya kita bisa gunakan ini. Kemudian di sini di yang bisa geser ini ada angka-angka ini dinamakan dengan skala Nonius. Kemudian yang di sini yang tetap ini adalah namanya skala utama. Skala utamanya sama dengan pengukuran untuk mistar, sama juga ini. Nah, oke, lanjut. Nah ini biasanya contoh soalnya, satu contoh soal. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, misalkan ada soal begini, berapakah skala yang terbaca? Nah, caranya yang pertama kita harus menentukan skala utamanya. Ingat, untuk jangka sorok ini satuannya cm untuk alat ukur ini. Skala utamanya, lihat kita yang di atas ini skala utama, di bawah ini skala Nonius. Nah, skala utamanya ini cara membacanya, lihat di bawah kan ada angka 0 untuk skala Nonius ini. Nah, garis sebelum angka 0 ini di sini kan? Nah, garis ini kalau di sini kan tidak sampai, masih belum sampai. Jadi kalau di sini garis sebelum angka 0 untuk skala Noniusnya. Jadi skala utamanya kita sampai baca di sini. Berapa angkanya ini? Kalau di sini kan 2, di sini 3. Kalau di sini kan setengahnya 2,5 biasanya kan? 2,5 kita hitung lagi, 2,5, 2,6, 2,7. Ada 7 garis ini. Jadi 2,7 cm untuk skala utama. Kemudian kita lihat lagi skala Noniusnya. Untuk jangka sorong, skala Noniusnya kita lihat garis yang sejajar, sangat-sangat sejajar, sangat-sangat presisi, sangat-sangat sejajar dengan di atas dengan skala utama. Kalau ini di sini kan? Nah, ini sejajar nih. Nah, garis lurus nih. Maka berapa garisnya di sini? Kalau di samping itu 5, maka setelah 5 itu ada 6 di sini. Ini ada garis 6. Maka skala Noniusnya 6 dikali dengan skala terkecil. Skala terkecil jangka sorong itu 0,01. Jadi 6 kali 0,01 menjadi 0,06. Maka hasilnya yang kita baca skala utama ditambah skala Nonius. Skala utamanya yaitu 2,7, skala Noniusnya yaitu 0,06. Maka menjadi 2,7 ditambah 0,06 menjadi 2,76. Nah, ini ada sedikit tips cara tercepat. Nah, cara cepat untuk membacanya. Nah, cara cepat biasanya pertama kita tentukan dulu skala utamanya. Skala utamanya kan 2,7 kan? Lihat ini 2,7. Nah, skala Noniusnya ini garisnya kan ada 6. Maka 6 itu kita tambahkan saja langsung ke ujungnya, di ujung angka skala utama, jadi 2,76. Ah, begitu. Jadi 2,76. Itu tips untuk membaca
cepatnya untuk jangka sorong. Baik, lanjut. Untuk membaca skala untuk micrometer scope. Nah, ini sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu, kita akan ketahui terlebih dahulu bagian-bagian dari micrometer scope. Yang di sini ada poros tetap. Nah, micrometer scope ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan. Nah, ketebalan biasanya paling kecil itu bisa untuk mengukur ketebalan kertas. Nah, kenapa sesuai untuk mengukur ketebalan? Karena satuannya micrometer scope ini milimeter. Nah, milimeter. Maka bagiannya pertama ada yang tetap. Nah, di sini ada poros geser. Ini bisa bergeser, bisa maju dan bisa juga mundur. Bagaimana cara menggesernya? Itu digunakan dengan pemutarnya. Di sini bisa kita putar. Setelah kita putar, biasanya supaya tidak bergeser lagi, itu kita lakukan penguncian. Ini kita kunci saja. Kemudian di sini adalah skala utama. Skala utamanya micrometer. Sedangkan ini yang bisa bergeser ini, bisa berputar ini skala nonius. Bagaimana cara membaca skalanya? Di sini ada contoh. Contohnya di sini. Nah, di skala utama di atas itu kan ada rentangnya 1 kan. Jadi misalkan ini terlihat 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kalau di sini di bawahnya itu ada di pertengahan tiap rentang. Itu kan ada. Ini artinya setengah. Setengah itu 0,5. Nah, cara membacanya, lihat dulu skala utamanya. Nah, skala utamanya di sini, lihat ini kan pembatas antara skala utama dan skala nonius. Ini skala nonius. Pembatasnya lihat. Nah, kalau di sini kan ada garis bawahnya kan? Garis bawah berarti ini pasti 0,5. Nah, akhirnya setelah garis bawah ini dilihat angka sebelumnya kan ada 6. Berarti di sini tertulis 6,5. 6,5. Karena sebelum tanda pembatas ini ada garis bawahnya. Jadi 6,5. Bagaimana kalau tidak ada garis bawahnya, tidak terlihat garis bawahnya? Maka cukup ditulis 6. Andaikan garis bawahnya tidak terlihat, cukup 6 itu. Nah, kemudian lanjut. Setelah skala utama kita tentukan, kita baca skala noniusnya. Skala nonius ini kita lihat yang sejajar dengan sumbu utama. Ini sumbu utama yang sejajar, yang presisi. Ini garis ini kan. Nah, di atasnya itu 35, maka di bawahnya itu menjadi 34. Maka skala noniusnya 34 dikali 0,01. 0,01 itu skala terkecil untuk mikrometer, 0,01 mm. Maka hasilnya jadi 0,34. Hasilnya ditambahkan skala utama dan ditambah dengan skala nonius. Skala utama kalau di contoh ini 6,5 ditambah 0,34 ditambah menjadi hasilnya 6,84 mm. Begitu untuk pembacaannya. Nah, saya rasa cukup untuk materi besaran dan pengukuran. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya dengan salam Fisika Mania. Sampai jumpa pada video berikutnya.